ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menjelaskan pentingnya olahraga bagi kita semua. Give applause untuk Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Imam Nahrawi. Gantengnya sama kan ya? Sama siapa? Maksudnya gantengnya sama siapa? Subhanallah, sama adiknya Pak Imam. Kirain sama Mas Tukul, gimana tuh Pak kalau mirip Pak? Kembali ke lab. Selamat malam Pak Imam, apa kabar? Gimana acaranya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Tukul. Subhanallah. Luar biasa hari ini. Subhanallah. Kita bersama-sama merayakan Hari Olahraga Nasional. Dan tentu ini adalah momentum bagi kita semua untuk kembali berolahraga. Luar biasa. Saya ngikuti dari pagi tadi, intinya beliau akan kerjasama dengan para swasta untuk membangun tempat-tempat olahraga supaya para generasi muda yang akan datang untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Saya dukung ya. Kalau perlu saya ikut terus lah, follow, membackup terus. Kalau perlu untuk kepentingan Bapak Imam, saya dan Fepi siap lah pokoknya lah. Amin. Siap Amin. untuk dijadikan ikon-ikon olahraga kemana aja. Kembali ke laptop. Bang Andi, makasih banyak. Untuk Pak Imam nih. Perayaan Haornas hari ini juga dibarengi launching logo Asian Games tahun 2018. Wow. Ada cerita apa di balik perayaan dan launching ini? Monggo nih Pak Imam. Ya, kita pernah menjadi tuan rumah Asian Games di era Pak Bung Karno. Dan itu menandakan bahwa kita sungguhnya bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di Asia dan bahkan di dunia. Semangat itu akan kita gali kembali dan hari ini adalah momentum yang pas bagi kita semua untuk menghadapi Asian Games di Jakarta tahun 2018 nanti. Pasti kita juara umum. Amin. Saya siapi, apalagi di supporter dan calo-calo tiket udah ada di sana. Jangan dong Mas. Sembunyi, kamu sembunyi. Calo tiketnya sana. Gak usah ngapain lu pakai calo-calo, lu minta gua aja kenapa sih? Dikasih. Lu cuma 5.000, 10.000 gua jambanin dah. 10.000. Jangan dipersulit lah penonton untuk mendukung acara olahraga yang kita cintai untuk bisa menyemangati. Kalau acara lebaran tiket di Gambir dia. Acara olahraga dia juga disenangkan. Acara band-band ya dia juga. Balik ke laptop. Kemarin batu akiknya temen ya juga dicaloin dia. Enggak, kok Mas Tukul tahu? Kok tahu? Kerja sama saya dia. Pemirsa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Imam, Bapak Menteri, pasti ada penasaran kan seperti apa penampilan atlet-atlet cantik kita tadi setelah berdandan. Langsung aja kita panggil Maria Selina, Punggi dan Yola dan Anjali. Pada berdiri kayak mau foto aja tuh. Ya disilakan duduk malah berdarah berdiri.
ada Pak Menteri. Perwakilan dari pemerintah, dari Pak Presiden. Estetika sopan santun, tata krama dijaga. Kamu bisa membedakan ya, bintang tamu Bon Jovi apa Mantri beda. Terus kita hormati. Baik. Wow, kayak malah kelompok Spice Girl ya. Iya benar. Ada Victoria Beckham, terus ada Susi Similiki. Itu ada nih. Pak Imam, di perayaan mana nih? Loh kok malah Melayu. Sebelum Asian Games akan ada PON 2016 di Bandung dan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur nih. Gimana nih persiapannya? Apakah para pemenang PON akan dikirim ke SEA Games atau Asian Games? Monggo. Ya, otomatis itu PON menjadi salah satu bagian bagi kita untuk mempromosikan mereka di level berikutnya yaitu SEA Games. Namun demikian pasca PON pasti ada waktu untuk melihat secara lebih mendalam apakah mereka seperti performan awalnya atau berubah. Nah, di situ kita pakai model promosi degradasi. Apakah memang layak diberangkatkan di SEA Games atau tidak. Karenanya PON itu sangat penting untuk memastikan bahwa juara-juara di PON nanti itu layak untuk kita kirimkan ke SEA Games. Setuju sekali. Sangat setuju. Harus perlu digodok lagi. Ya. Semana yang paling terbaik. Jadi sistemnya harus degradasi. Ini. Dan PON itu sebetulnya bukan jatuhnya 4 tahun, tapi 5 hari sekali juga. Gimana? Kliwon, Legi, Wage, Paing, PON. Ini bukan kalender Jawa. Maaf, ini untuk menurut hitungan Jawa loh. Legi, Wage, Paing. Bukan kalender Jawa. PON-nya itu bukan kalender, Pekan Olahraga Nasional. Tak pikir pasaran. Ya ampun. Balik kan. Gimana sih? Kalau kamu Kliwon ya. Ya tiap Jumat kesurupan terus. Untuk maaf, Pak Menteri, untuk Angelin. Sebagai peraih emas di SEA Games dan pemenang berbagai event internasional, apa target terdekat Angel selanjutnya? Yang paling deket sih ada Prapon untuk kualifikasi untuk masuk PON. Setelah itu ada kejuaraan dunia di Cina. Udah disiapkan semua ya, seluruh tenaga untuk bisa meraih prestasi. Ya kan mainnya lagi. Mainnya nggak gitu. Lihat ini. Yang yakin. Iya. Pak Menteri. Balik galak. Tuh Pak Menteri. Ya. Maaf Pak Menteri. Estetika dijaga supaya bercanda-canda tapi lihat-lihat. Ntar. Dengar-dengar Angel nih banyak mengikuti kejuaraan dengan modal sendiri. Kalau kamu modal dengkul. Ya sebetulnya sih nggak semuanya gitu. Terus terang support dari pemerintah pun juga ada, cuman mungkin masih terbatas gitu. Sedangkan maksudnya untuk kayak beberapa kelas yang misalnya sekarang saya ikutin udah masuk di profesional, itu maksudnya harus banyak gitu mengikuti kompetisi di luarnya. Sedangkan mungkin dari negara misalnya cuma dikasih jatah 2 kali dalam setahun. Ya nanti kalau perlu bantuan ini pengusaha teman saya ini nanti akan membantu. Bantu menghabisin makanan Angelin. Balik kan. Balik galak. Mas, ini temen lu, Mas. Apa ya? Ini temen. Tapi dikasih tahu. Kau disemprot kayak kutu loncat. Kelepak-kelepak Mas. Kan ada beliau Pak Menteri ini Aida Sagepti ini macam-macam. Mohon maaf Pak, nanti kalau dendam berdarahnya itu ada. Demam.
Masa dendam berdarah? Udah diganti berarti. Dari dulu. Untuk Pungki. Apal, karena udah apal. Yang cantik mesti apal. Pungki, Angelin, Yola, Mariono. Maria Selena. Iya, Maria Selena binti Mariono. Sotoy. Balik kalah. Bercandaan. Untuk Pungki. Susi dulu tingginya kayak kamu. Jarang disiramin itu bisa. Memiliki pengalaman bertanding di arena Proliga, apakah Pungki ini mengincar target khusus di PON agar bisa masuk seleksi di Timnas Voli Indonesia untuk pertama kalinya? Iya, berusaha buat PON-nya bisa bermain dengan baik, biar nanti bisa mengikuti seleksi buat SEA Games juga gitu, buat timnas gitu. Makanya dengerin dong. Iya, aku dengerin tapi karena speechless lihat. Jadi pokoknya semuanya dimaksimalkan di PON agar nanti bisa ikut yang SEA Games. Setuju. Yola, dirimu kalau udah dandan feminim sekali loh. Ya. Sebagai langganan timnas nih, apa sih yang dibutuhkan tim voli putri Indonesia untuk menjadi juara SEA Games dan Asian Games berikutnya? Monggo. Mungkin kayak buat training centernya agak lebih lama. Terus kayak tryout keluarnya juga banyak. Soalnya kalau kayak ngerti. Soalnya kayak kemarin kita persiapan kan cuma 2 bulan kayak gitu kan. Jadi mau nargetin perak atau emas juga kalau misalnya persiapannya seminimal itu sih mungkin keajaiban gitu kalau misalnya kita dapat emas atau perak. Jangan kalah sebelum perang. Don't lose before war, don't lose before fight. Oke. Jangan kalah sebelum bertanding. Tetap Artinya apa optimis tuh, Mas? Semangat optimis. Gimana Pak Menteri ya? Jadi hidup itu harus optimis, jangan pesimis. Betul. Nothing is impossible ya Mas ya? Iya, jangan suuzon, kusnuzon, positive thinking itu penting. Iya, tapi memang biasanya berapa lama waktu yang tepat untuk bisa? Sekitar 6 bulan sih Oh, 6 biasanya. bulan sebelumnya. Nanti bisa ditambah 1 bulan lagi lah. Apanya Mas kontrakan? Kontrakan. Balik kalah untuk Pak Imam nih. Apa sih target Bapak di PON nanti dan apa saja tantangan PON ini bagi Pak Imam? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PON ini sungguhnya kan pintu masuk untuk pencapaian target di multi event internasional. Karenanya momentum PON 2016 ini akan kita coba konsentrasikan nanti agar fokus kepada cabang-cabang olahraga olimpiade. Karena kita ingin ke depan seluruh cabang olimpiade itu harus digerakkan mulai tingkat bawah. Dan seluruhnya harus berniat untuk mencapai puncak prestasi yaitu di olimpiade. Subhanallah. Pokoknya Pak Imam nanti kalau kan Menteri Pemuda dan Olahraga nanti ada pemuda inspiring apa kemana ajak saya sama Pepi sama Vega. Ajak. Untuk anting ke daerah-daerah saya begitu schedule saya upayakan lah untuk Pak Imam tuh pokoknya saya tuh 24 hour. Betul, kita siap Pak, kita siap. Nggak perlu Kita siap, Pak. hitung-hitungan soal honor, angka, uang bukan jadi persoalan tapi pokok. Sama aja. Demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan bangsa dan Jadi negara pokoknya Mas, deal kita Pak. siap. Deal pokoknya. Deal Pak. Oh enggak, saya siap. Pokoknya siap. Deal. 24 hour ya Mas. Oh, jangan hitungan duit sama Pak Imam. 24 jam Beres, lebih siap, ya. beres. Pokok pokoknya. Ini sudah Enggak beres pokoknya. klik lah, senyawa lah sama Senyawa. beliaunya saya. Betul, Pak. Satu Support. gelombang sama saya. Alright. Balik ke lab. Untuk Pak Imam lagi nih. Untuk Mbak Maria sebentar ya. Kalau target Indonesia di Asian Games nanti apa dan apa saja tantangan Asian Games yang akan diselenggarakan di Indonesia 2018 nanti bagi Pak Imam? Ya,
Makasih Pak Tukul. Yang pasti kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin mengembalikan sejarah keemasan Asian Games ketika era Bung Karno. Kita ingin juga Asian Games ini tidak hanya prestasi. Betul. Meskipun tentu cita-cita kita semua ingin masuk di 10 besar. Lebih dari itu, kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat dan saya berharap momentum Asian Games itu adalah momentum bagi kita untuk sekali lagi bermimpi menjadi macan Asia. Amin. Setuju. Jadi banyak korelasi hubungan selain olahraga, wisatanya, terus kulinernya maupun ekonominya dan lain sebagainya. Jadi untuk orang yang mau jajan, mau melihat suasini dan suasana situ di situ, hubungan-hubungannya. Saya setuju. Pokoknya dukung. Maju terus. Merdeka. Olahraga maju. 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 Bibirnya dukul. Kembali kalah. Itu bibirnya bukan maju. Ngetril. Pak Imam lagi nih. Untuk Pak Imam terus. Silakan diminum loh. Belum. Loh. Enggak Pak Tukul. Aduh, maaf Pak. Oh bukan. Oh bukan. Aduh. Daftar menu makanannya mana tadi? Restoran. Pak Imam. Maaf ya, ini kadang-kadang pembantu pada pulang kampung. Mungkin Mas Pak Imam mau minum apa Pak? Vega ambilin Pak. Ada jus mangga nggak? Cie. Bapak mau jus apa Pak? Ada jus mangga nggak? Kalau nggak ngelempar mangga, ngelempar manggis Pak. Pak Menteri. Iya Mas, ini kan beliaunya baik banget. Oke. Yang lainnya apa? Sama. Jus mangganya ada nggak Mas? Lu nawarin. Justru itu aku nanya ke kamu. Oke lah, aku ambilin lah. Banyak artikel yang membahas keputusan Pak Imam membekukan PSSI. Bagaimana tanggapan Pak Imam terhadap berbagai pertanyaan masyarakat yang cinta sepak bola di Bogor? Ya, sesungguhnya pondasi olahraga itu adalah nilai yang cukup agung dan mulia, yaitu sportivitas, fair play, kedisiplinan, ketekunan, dan ketaatan terhadap aturan. Awal saya dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menpora, pertanyaan pertama dari wartawan itu bagaimana tanggapan Pak Imam terkait dengan sepak bola gajah. Yang kedua muncul lagi soal ketika banyak mantan atlet sepak bola yang gajinya tertunggak, yang hak-haknya tidak terpenuhi. Demikian pula klub-klub profesional yang juga mengadu kita. Belum lagi indikasi-indikasi permainan pengaturan skor sebelum bertanding sudah ketahuan siapa yang menang. Saya paham. Ini semua adalah arus besar yang memberi dorongan kepada saya untuk mengkaji lebih dalam. Karenanya saya bentuk tim 9 untuk mengevaluasi itu semua dan akhirnya muncullah satu peristiwa di mana ketika BOPI, Badan Olahraga Profesional yang kami bentuk lewat Undang-Undang SKN, melakukan verifikasi terhadap klub profesional, ternyata di sana sini masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi. Pajak belum terbayar, kemudian kontrak pemain dan klub belum jelas, kemudian apa klub itu memenuhi standar FIFA yang harus punya SSB, sekolah sepak bola, ataupun stadion dan sebagainya. Belum lagi prinsip akuntabel dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh FIFA itu rupanya masih belum terlaksana dengan baik. Gitu. Luar biasa. Logika diterima secara akademis dan dikaji memang semua benar Pak Imam. Benar semua. Jadi memang harus ada evaluasi. Kadang-kadang udah benar tapi sportivitasnya itu harus diutamakan, tapi ada yang menunggang-nunggang. Akhirnya jadi olahraganya tidak sportif. Sangat setuju. Mas ya Mas. Ya Mas. Tadi gulanya kebanyakan jadi hitam. Loh kok ada yang kecil segala itu? Ini kan udah tinggi mbak-mbaknya, jadi yang kecil aja Mas. Nih, mohon maaf ya. Pak Imam silakan. Subhanallah. Makasih Mohon Mbak. maaf. Beda sendiri sih Pak APK. Iya gimana ya Mas? Yang enggak kan semuanya spesial, semua tamunya spesial. Silakan. Iya silakan. Makasih Pak ya. Kak, yang ngambil kamu, yang kembaliin kamu, masa Pepi itu ngambil gitu? Ya tolongin lah Emang Mas. Pepi ini lak piring apa? Tolongin. Balik kalah.
Mohon maaf, emang di sini tuh komplit. Heterogen semua kalangan ada ini. Ini kaum asbak ini juga ada. Untuk Maria Selena nih, sebagai pecinta basket dirimu justru khawatir dengan sebagian teman-temanmu yang melepas tadi yang pekerjaannya demi olahraga basket. What is that? Jadi maksudnya harus saling mendukung kan ya. Jadi banyak sekali sekarang yang para pelajar-pelajar ini yang masih muda ini kan dia meniti karir di olahraga, di basket gitu kan dari muda, dari SMP, SMA, kuliah. Kadang-kadang yang ngorbanin studi mereka. Ngorbanin waktu, ngorbanin pekerjaan, bahkan yang udah berkarir pun ngorbanin pekerjaan. Soalnya yang paling susah jadi atlet itu adalah untuk fokus di bidang olahraga itu kan. Karena kalau misalnya banyak distraksi, dia akan mempengaruhi performance belakangan, ya nggak sih? Iya banget kan. Jadi aku concern banget sama mereka yang udah ngorbanin waktu, studi apalagi. Cowok lagi harusnya ketemu ya dia. Tapi misalkan didukung penuh dan dapat fasilitas dan support yang penuh sih no problem. Tapi ketika nggak ketemu di tengah itu, nah itu yang agak-agak prihatin sih. Nah, gitu. Ripon nih, gimana nih Pak Menteri? Ya, satu kebijakan yang saya ambil hari ini adalah kita ingin memberikan pensiun, dana pensiun bagi atlet berprestasi. Setuju ya. Tapi baru di level Olimpiade. Jadi Olimpian yang ya itu bertahap. Setelah Olimpiade nanti Asian Games, kemudian SEA Games. Tapi untuk bonus, terutama kemarin pasca SEA Games di Singapura, itu kita berikan tepat waktu dan kita berikan langsung kepada penerima. Ini baru level itu. Selebihnya doakan semoga ke depan ada kebijakan baru terkait peluang di PNS, kemudian di tempat-tempat usaha, dan tentu ini harus kita dorong sama-sama. Subhanallah, luar biasa ini diarahkan ke PNS. Ya. Memang dulu pemain-pemain entah itu bola, entah itu bulu tangkis, itu kalau memang punya kemampuan akhirnya diarahkan jadi pegawai dan dapat Pelatih pensiun. juga bisa ya Mas ya? Pelatih. Ini pelatih ikan pesun tuh gimana jadinya? Kembali ke lab. Pelatih Mas. To all my guests, untuk semua bintang Angelin. Dunia olahraga modern ternyata melahirkan banyak sekali anak berbakat yang bahkan di bawah usia 18 tahun. Sudah berhasil menembus tim nasional senior. Gimana pendapat kalian dan apa sih hal esensial yang harus dimiliki seorang atlet nih? Singkat saja nih, esensialnya apa? Ya pokoknya dasarnya lah Harusnya Mas. dikasih kurung gini apa itu? Kan aku sekolahnya di sekolah alam kan. Oh sekolahnya Kak Seto. Oh, dari Menteri Hal yang itu. paling dasar gitu loh. Saya kira mereka sudah menemukan jati dirinya ya. Karakternya sudah terbentuk, cita-cita sudah terbentuk. Tinggal ada soal besar ketika masuk ke level senior itu memang harus beradaptasi dengan kanan kiri, dengan situasi dan sebagainya. Itu ada yang mempengaruhi. Tapi kita tidak boleh menyerah pada level itu. Kita akan terus mendorong agar percepatan adaptasi antar umur itu betul-betul terencana dengan baik. Pengenalan lingkungan, sosialisasi. Ya. Di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Untuk Maria Selena. Aku yang mendasari seorang atlet itu bisa berkembang lebih. Kalau misalnya untuk yang para pemain-pemain muda, atlet muda itu skill sudah memenuhi gitu kan ya. Waktu banyak, masih panjang karirnya. Tapi mungkin lebih ke apa ya, karakter building, karena nggak tahu ya, mungkin culture-nya orang Indonesia seperti apa. Iya, jadi mungkin leadership-nya harus lebih menonjol, udah gitu lebih percaya diri, karena itu ngaruh banget mental itu untuk performance di lapangan, tidak hanya dari segi skill, tapi juga harus ada kayak pembinaan untuk karakter building, team building di klub-klub, dan untuk pelatda dan semuanya, pelatnas juga. Simpulannya sumber daya manusianya sama sumber dalamnya manusia. Akhlak atau attitude-nya juga. Attitude. Sama Mental. skill Mas. Confident. Iya. Percaya diri. Luar biasa. Betul ya Pak? Mas jangan nakut-nakutin. Minum dulu Mas. Silakan Pak. Aduh akhirnya Itu dari Yola Arwana nih. Yang pasti sih, yang penting sih kemauan dari seorang atletnya ingin
meningkatkan skill atau gimana kan. Jadi kalau misalkan emang kitanya skillnya bagus gitu kan, tapi kita males-malesan gitu, latihan enggak gitu. Jadi apa ya, rugi ke kitanya sendiri dong. Jadi nggak bisa ningkat, nggak bisa apa. Jadi pertama tuh kemauan, terus mental udah pasti banget itu, perlu banget. Keren ya, sama Sim toh, Sim like me toh. Tinggi like you. badannya tuh mirip ini loh, Kasat Narkoba Polresta Kabupaten Bogor. Kayak Mbak Vivi Jangkung. Oh iya. Tinggi ya Mas ya? Tinggi gitu, ngambil mangga gampang banget. Ya. Ambil mangga Oh, dari Angel nih mangga. Sedikit banyak sih sama gitu. Kalau aku sih terus terang lebih banyak di attitude-nya sendiri gitu ya, sebagai seorang atlet gitu. Maksudnya dia punya self awareness yang tinggi gitu, karena dia seorang atlet, apalagi kalau dia udah mewakili daerah, provinsi ya, terus Indonesia terlebih gitu. Jadi kayak lebih ke attitude-nya gitu. Dan Luar biasa. Dan apa tadi? Oh, enggak, soalnya maksudnya saya sepanjang perjalanan karir saya tuh saya lebih melihat bahwa bukan maksudnya biliar tuh lebih membentuk jadi orang yang gimana gitu, tapi growing as a person gitu. Never mind. I talk for you, ya. I listen you talk. tumbuh sebagai I will you talk lah. Dan ya maksudnya kita memang maksudnya secara maksudnya memang nggak terlahir sih, cuman jadi atlet gitu, tapi kan banyak orang lain yang juga maksudnya dengan bidangnya masing-masing juga sebetulnya sama gitu. Jadi Prestasi juga. berprestasi dalam bidangnya. Berkarya di bidangnya masing-masing, Mas. Nah iya, masa dikasih tahu terus sih kan? Aduh, Mbak Dari Pungki nih monggo. Ya, menurut aku sih seorang atlet itu mau jadi sukses itu harus punya disiplin dalam latihan. Nggak waktu lagi latihan di klub atau sama pelatih kayak gitu, tapi latihan tambahan sendiri di rumah juga gitu. Ada kemauan besar untuk bisa tambah sendiri gitu. Mental juaranya tuh harus selalu ada. Betul. Mental juaranya harus selalu ada di mana-mana, nggak harus di tempat latihan, tapi di rumah mental juara di. Kan rumah mana atau terduga mat. Oke, masih di Buan Bat. Balik ke lab. Untuk Pak Imam lagi nih. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau boleh tahu, apa nih harapan Bapak untuk masyarakat dalam mendukung olahraga Indonesia? Monggo di kamera yang sini boleh. Mulailah dari keluarga, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, dari pendidikan, dan tentu pemerintah di semua level harus mendukung pembudayaan olahraga ini. Karena tanpa pondasi yang kuat dengan pembudayaan olahraga, maka mustahil kita memperoleh prestasi besar untuk level dunia. Karenanya, saya berharap kepada kita semua, ayo kita gelorakan kembali semangat berolahraga untuk masa depan Indonesia. Amin. Pemirsa, teruslah berlatih untuk menjadi juara dan percaya dengan kemampuan sendiri di saat orang lain meragukan Anda. Selamat Hari Olahraga Nasional. Bentuklah mental yang kuat dan tubuh yang sehat untuk menjadi nomor 1 di segala bidang. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Bapak Imam Nahrawi, Panggi Aprilia, Yola Yuliana, Angelina Tiko Alu, Maria Serina, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sakiring dan kalau tidak ada motivasi untuk melecehkan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan, tonton terus dengan tonton dengan cara berkomentar terus maaf. Lihat kami di layar kaca. Yola Mariono. Maria Selena. Iya, Maria Selena binti Mariono. Sotoy. Balik kalah. Bercanda-canda. Untuk Bung Win. Susi dulu tingginya kayak kamu. Jarang disiramin itu bisa. Memiliki pengalaman bertanding di arena Proliga, apakah Pungki ini mengincar target khusus di PON agar bisa masuk seleksi di timnas voli Indonesia untuk pertama kalinya?
Iya, berusaha buat ponnya bisa bermain dengan baik, biar nanti bisa mengikuti seleksi buat SEA Games juga gitu, buat timnas. Gitu. Makanya dengerin dong. Iya aku dengerin tapi karena speechless lihat. Jadi pokoknya Jadi pokoknya semuanya dimaksimalkan di PON agar nanti bisa ikut yang SEA Games. Setuju. Yola, dirimu kalau udah dandan feminim sekali loh. Ya. Sebagai langganan timnas nih, apa sih yang dibutuhkan tim voli putri Indonesia untuk menjadi juara SEA Games dan Asian Games berikutnya? Monggo. Mungkin kayak buat training centernya agak lebih lama. Terus kayak tryout keluarnya juga banyak. Soalnya kalau kayak ngerti. Soalnya kayak kemarin kita persiapan kan cuma 2 bulan kayak gitu kan. Jadi mau nargetin perak atau emas juga kalau misalnya persiapannya seminimal itu sih mungkin keajaiban gitu kalau misalnya kita dapat emas atau perak ya. Jangan kalah sebelum perang. Don't lose before war, don't lose before fight. Oke. Jangan kalah sebelum bertanding, tetap Artinya apa optimis tuh, Mas? aja. Semangat optimis. Iya Pak Menteri ya. Jadi hidup itu harus optimis, jangan pesimis. Betul. Nothing is impossible ya Mas ya? Iya, jangan suuzon, kusnuzon, positive thinking itu penting. Iya, tapi memang biasanya berapa lama waktu yang tepat untuk Sekitar bisa? 6 bulan sih 6 biasanya. bulan sebelumnya. Nanti bisa ditambah 1 bulan lagi lah. Apanya Mas kontrakan? Kontrakan. Balik galak untuk Pak Imam nih. Apa sih target Bapak di PON nanti dan apa saja tantangan PON ini bagi Pak Imam? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PON ini sungguhnya akan pintu masuk untuk pencapaian target di multi event internasional. Karenanya momentum PON 2016 ini akan kita coba konsentrasikan nanti agar fokus kepada cabang-cabang olahraga olimpiade. Karena kita ingin ke depan seluruh cabang olimpiade itu harus digerakkan mulai tingkat bawah. Dan seluruhnya harus berniat untuk mencapai puncak prestasi yaitu di olimpiade. Subhanallah. Pokoknya Pak Imam nanti kalau kan Menteri Pemuda dan Olahraga nanti ada pemuda inspiring apa kemana ajak saya sama Pepi sama Vega ajak. Untuk anting ke daerah-daerah saya begitu schedule saya upayakan lah untuk Pak Imam tuh pokoknya saya tuh 24 hour. Betul, kita siap Pak, kita siap. Nggak perlu Kita siap, Pak. hitung-hitungan soal honor, angka, uang bukan jadi persoalan tapi pokok. Sama aja. Demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan bangsa dan Jadi negara pokoknya Mas, deal kita Pak. siap. Deal pokoknya. Deal Pak. Oh enggak, saya siap. Pokoknya siap. 24 hour ya Mas? Oh, jangan hitungan duit sama Pak Imam. 24 jam lebih ya. Pokok pokoknya. Ini sudah Enggak beres pokoknya. klik lah, senyawa lah sama beliaunya saya. Betul, Pak. Satu Support. gelombang sama saya. Balik ke lab. Untuk Pak Imam lagi nih. Untuk Mbak Maria sebentar ya. Kalau target Indonesia di Asian Games nanti apa dan apa saja tantangan Asian Games yang akan diselenggarakan di Indonesia 2018 nanti bagi Pak Imam? Ya, makasih Pak Tugul. Yang pasti kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin mengembalikan sejarah keemasan Asian Games ketika era Bung Karno. Kita ingin juga Asian Games ini tidak hanya prestasi, meskipun tentu cita-cita kita semua ingin masuk ke 10 besar. Lebih dari itu, kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat dan saya berharap momentum Asian Games itu adalah momentum bagi kita untuk skala. Malam ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menjelaskan pentingnya olahraga bagi kita semua. Give applause untuk Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Imam Nahrawi.
Gantengnya Izin, sama kan ya? Sama siapa? Maksudnya gantengnya sama siapa? Subhanallah, sama adiknya Pak Imam. Kirain sama Mas Tukul, gimana tuh Pak kalau mirip Pak? Kembali ke lab. Selamat malam Pak Imam, apa kabar? Gimana acaranya tadi? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Tukul. Subhanallah. Luar biasa hari ini. Subhanallah. Kita bersama-sama merayakan Hari Olahraga Nasional dan tentu ini adalah momentum bagi kita semua untuk kembali berolahraga. Luar biasa. Saya ngikuti dari pagi tadi. Intinya beliau akan kerjasama dengan para swasta untuk membangun tempat-tempat olahraga supaya para generasi muda yang akan datang untuk bisa mengharumkan nama bangsa karena fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Saya dukung ya. Kalau perlu saya ikut terus lah, follow, membackup terus kalau perlu untuk kepentingan Bapak Imam, saya dan Fepi siap lah pokoknya lah. Amin. Siap Amin. untuk dijadikan ikon-ikon olahraga Amin. kemana aja. Kembali ke lab. Bang Andi, makasih banyak. Untuk Pak Imam nih. Perayaan Haornas hari ini juga dibarengi launching logo Asian Games tahun 2018. Wow. Ada cerita apa di balik perayaan dan launching ini? Monggo nih, Pak Imam. Ya, kita pernah menjadi tuan rumah Asian Games di era Pak Bung Karno. Dan itu menandakan bahwa kita sungguhnya bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di Asia dan bahkan di dunia. Semangat itu akan kita gali kembali dan hari ini adalah momentum yang pas bagi kita semua untuk menghadapi Asian Games di Jakarta tahun 2018 nanti. Ini pasti kita juara umum. Amin. Nasihatin, apalagi di supporter dan calo-calo tiket udah ada di sana. Jangan dong Mas. Sembunyi, kamu sembunyi. Calo tiketnya sana. Gak usah ngapain lu pakai calo, lu minta gua aja kenapa sih? Dikasih. Lu cuma 5.000, 10.000 gua jambanin dah. 10.000. Jangan dipersulit lah penonton untuk mendukung acara olahraga yang kita cintai untuk bisa menyemangati. Kalau acara lebaran tiket di Gambir dia. Acara olahraga dia juga di Senayan. Acara band-band ya dia juga. Balik ke kemarin batu akiknya temen ya juga dicaloin dia. Enggak, kok Mas Tukul tahu? Kok tahu? Kerja sama sama saya dia. Pemirsa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Imam, Bapak Menteri, pasti ada penasaran kan seperti apa penampilan atlet-atlet cantik kita tadi setelah berdandan. Langsung aja kita panggil Maria Selina, Punggi dan Yola dan Anjali. Pada berdiri kayak mau foto aja tuh. Ya disilakan duduk malah berdarah berdiri. Ada Pak Menteri. Perwakilan dari pemerintah, dari Pak Presiden. Lagi bermimpi menjadi macan Asia. Amin. Setuju. Jadi banyak korelasi hubungan selain olahraga, wisatanya, terus kulinernya, maupun ekonominya dan lain sebagainya. Jadi untuk orang yang mau jajan, mau melihat suasini dan suasana, suasitu di situ, dibiar hubungan-hubungannya. Saya setuju. Pokoknya dukung. Maju terus. Merdeka. Olahraga maju. 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 Bibirnya dukul. Kembali
Balik ke laptop. Itu bibirnya bukan maju. Ngetril. Pak Imam lagi nih. Untuk Pak Imam terus. Silakan diminum loh. Belum. Belum. Loh, kok nggak? Oh enggak, Pak. Aduh, mohon maaf Pak. Oh bukan. Oh bukan. Aduh, daftar menu makanannya mana tadi? Restoran. Pak Imam, maaf ya ini kadang-kadang pembantu pada pulang kampung. Mungkin Mas Pak Imam mau minum apa Pak? Vega ambilin Pak. Cie. Ada jus mangga nggak? Cie. Bapak mau jus apa Pak? Ada jus mangga nggak? Kalau nggak ngelempar mangga, ngelempar manggis Pak. Pak Menteri loh, Iya jus Mas, mangga. ini kan beliaunya baik banget. Oke. Yang lainnya apa? Sama. Jus mangganya ada nggak Mas? Nawarin. Justru itu aku nanya ke kamu. Oke lah, aku ambilin lah. Banyak artikel yang membahas keputusan Pak Imam membekukan PSSI. Bagaimana tanggapan Pak Imam terhadap berbagai pertanyaan masyarakat yang cinta sepak bola di Bogor? Ya, sesungguhnya pondasi olahraga itu adalah nilai yang cukup agung dan mulia, yaitu sportivitas, fair play, kedisiplinan, ketekunan, dan ketaatan terhadap aturan. Awal saya dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menpora, pertanyaan pertama dari wartawan itu bagaimana tanggapan Pak Imam terkait dengan sepak bola gajah. Yang kedua muncul lagi soal ketika banyak mantan atlet sepak bola yang gajinya tertunggak, yang hak-haknya tidak terpenuhi. Demikian pula klub-klub profesional yang juga mengadu kita. Belum lagi indikasi-indikasi permainan pengaturan skor sebelum bertanding sudah ketahuan siapa yang menang. Saya paham. Ini semua adalah arus besar yang memberi dorongan kepada saya untuk mengkaji lebih dalam. Karenanya saya bentuk tim 9 untuk mengevaluasi itu semua dan akhirnya muncullah satu peristiwa di mana ketika BOPI, Badan Olahraga Profesional yang kami bentuk lewat Undang-Undang SKN, melakukan verifikasi terhadap klub profesional, ternyata di sana sini masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi. Pajak belum terbayar, kemudian kontrak pemain dan klub belum jelas, kemudian apa klub itu memenuhi standar FIFA yang harus punya SSB, sekolah sepak bola, ataupun stadion dan sebagainya. Belum lagi prinsip akuntabel dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh FIFA itu rupanya masih belum terlaksana dengan baik. Gitu. Luar biasa. Logika diterima secara akademis dan dikaji memang semua benar Pak Imam. Benar semua. Jadi memang harus ada evaluasi. Kadang-kadang udah benar tapi sportivitasnya itu harus diutamakan, tapi ada yang menunggang-nunggang itu. Akhirnya jadi olahraganya tidak sportif. Sangat setuju. Makasih ya Mas. Ya Mas, tadi gulanya kebanyakan jadi hitam. Loh kok ada yang kecil segala itu? Ini kan udah tinggi mbak-mbaknya, jadi yang kecil aja Mas. Nih, mohon maaf ya. Pak Imam silakan. Subhanallah. Makasih Mohon Mbak. maaf. Beda sendiri sih Pak APK. Iya gimana ya Mas? Yang enggak kan semuanya spesial, semua tamunya spesial. Silakan. Iya, silakan. Makasih Pak ya. Kak, yang ngambil kamu, yang kembaliin kamu, masa Pepi itu ngambil gitu? Ya tolongin lah Emang Mas. Pepi ini lak piring apa? Tolongin. Balik kalah. Mohon maaf emang di sini tuh komplit. Yeah. Itu Rugin semua kalangan ada ini. Yeah. Ini kaum asbak ini juga ada. Untuk Maria Selena nih. Sebagai pecinta basket, dirimu justru khawatir dengan sebagian teman-temanmu yang melepas tadi yang pekerjaannya demi olahraga basket. What is that? Jadi maksudnya harus saling mendukung kan ya. Jadi banyak sekali sekarang yang para pelajar-pelajar ini yang masing-masing muda ini kan dia meniti karir di olahraga. Estetika, sopan santun, tata krama dijaga. Kamu bisa membedakan ya, bintang tamu Bon Jovi apa Mantri beda. Terus kita hormati. Baik. Wow, kayak malah kelompok Spice Girl ya. Iya benar. Ada Victoria Beckham,
Terus ada Susi Similiki. Itu ada nih. Pak Imam, di perayaan mana nih? Loh, kok malah melayu-melayu. Sebelum Asian Games akan ada PON 2016 di Bandung dan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur nih. Gimana nih persiapannya? Apakah para pemenang PON akan dikirim ke SEA Games atau Asian Games? Monggo. Ya, otomatis itu PON menjadi salah satu bagian bagi kita untuk mempromosikan mereka di level berikutnya yaitu SEA Games. Namun demikian pasca PON pasti ada waktu untuk melihat secara lebih mendalam apakah mereka seperti performan awalnya atau berubah. Nah di situ kita pakai model promosi degradasi. Apakah memang layak diberangkatkan di SEA Games atau tidak. Karenanya PON itu sangat penting untuk memastikan bahwa juara-juara di PON nanti itu layak untuk kita kirimkan ke SEA Games. Setuju sekali. Sangat setuju. Harus perlu digodok lagi. Semana yang paling terbaik. Jadi sistemnya harus degradasi. Dan PON itu sebetulnya bukan jatuhnya 4 tahun, tapi 5 hari sekali sudah. Gimana? Kliwon, Legi, Wage, Paing, PON itu. Bukan kalender Jawa. Maaf, ini untuk menurut hitungan Jawa loh. Legi, Wage, Paing. Bukan kalender Jawa. PON-nya itu bukan kalender, Pekan Olahraga Nasional. Tak pikir pasaran. Ya ampun. Balik ke. Gimana sih? Kalau kamu Kliwon ya. Ya tiap Jumat kesurupan terus. Untuk maaf, Pak Menteri, untuk Angelin. Sebagai peraih emas di SEA Games dan pemenang berbagai event internasional, apa target terdekat Angel selanjutnya? Yang paling deket sih ada Prapon untuk kualifikasi untuk masuk PON. Setelah itu ada kejuaraan dunia di Cina. Udah disiapkan semua ya, seluruh tenaga untuk bisa meraih prestasi. Ya kan mainnya lagi. Mainnya nggak gitu. Yang gini. Ya. Pak Menteri. Balik galak. Tuh Pak Menteri. Ya. Maaf Pak Menteri. Estetika dijaga supaya bercanda-canda tapi lihat-lihat. Ntar. Dengar-dengar Angel nih banyak mengikuti kejuaraan dengan modal sendiri. Kalau kamu modal dengkul. Ya sebetulnya sih nggak semuanya gitu. Terus terang support dari pemerintah pun juga ada, cuman mungkin masih terbatas gitu. Sedangkan maksudnya untuk kayak beberapa kelas yang misalnya sekarang saya ikutin udah masuk di profesional, itu maksudnya harus banyak gitu mengikuti kompetisi di luarnya. Sedangkan mungkin dari negara misalnya cuma dikasih jatah 2 kali dalam setahun. Ya nanti kalau perlu bantuan ini pengusaha teman saya ini nanti akan membantu. Bantu menghabisin makanan Angelin. Balik kan. Balik galak. Mas, ini temen lu, Mas. Apa ya? Ini temen. Tapi dikasih tahu. Mau disemprot kayak kutu loncat. Kelepak-kelepak Mas. Kan ada beliau Pak Menteri ini Aidasa Gepti ini macam-macam. Mohon maaf Pak, nanti kalau dendam berdarahnya itu ada. Demam. Masa dendam berdarah? Udah diganti berarti. Dari dulu. Untuk Pungki. Apal, sekarang udah apal. Yang cantik mesti apal. Pungki, Angelin. Di basket gitu kan dari muda, dari SMP, SMA, kuliah. Kadang-kadang yang ngorbanin studi mereka.
ngorbanin waktu, ngorbanin pekerjaan, bahkan yang udah berkarir pun ngorbanin pekerjaan. Soalnya yang paling susah jadi atlet itu adalah untuk fokus di bidang olahraga itu kan. Karena kalau misalnya banyak distraksi, dia akan mempengaruhi performance belakangan, ya nggak sih? Ya banget kan. Jadi aku concern banget sama mereka yang udah ngorbanin waktu, studi apalagi. Cowok lagi harusnya ketemu ya dia. Tapi misalkan didukung penuh dan dapat fasilitas dan support yang penuh sih no problem. Tapi ketika nggak ketemu di tengah itu, nah itu yang agak-agak prihatin sih. Nah, gitu. Ripon nih, gimana nih Pak Menteri? Ya, satu kebijakan yang saya ambil hari ini adalah kita ingin memberikan pensiun, dana pensiun bagi atlet berprestasi. Setuju ya. Tapi baru di level Olimpiade. Jadi Olimpian yang ya itu bertahap. Setelah Olimpiade nanti Asian Games, kemudian SEA Games. Tapi untuk bonus, terutama kemarin pasca SEA Games di Singapura, itu kita berikan tepat waktu dan kita berikan langsung kepada penerima. Ini baru level itu. Selebihnya doakan semoga ke depan ada kebijakan baru terkait peluang di PNS, kemudian di tempat-tempat usaha, dan tentu ini harus kita dorong sama-sama. Subhanallah, luar biasa ini diarahkan ke di PNS. Ya. Memang dulu pemain-pemain entah itu bola, entah itu bulu tangkis, itu kalau memang punya kemampuan akhirnya diarahkan jadi pegawai dan dapat Pelatih pensiun. juga bisa ya Mas ya? Pelatih. Ini pelatih ikan pesut gimana jadinya? Kembali ke lab. Pelatih Mas. To all my guests, untuk semua bintang Angelin. Dunia olahraga modern ternyata melahirkan banyak sekali anak berbakat yang bahkan di bawah usia 18 tahun. Sudah berhasil menembus tim nasional senior. Gimana pendapat kalian dan apa sih hal esensial yang harus dimiliki seorang atlet nih? Singkat saja nih, esensialnya apa? Ya pokoknya dasarnya lah Harusnya Mas. dikasih kurung gini apa itu? Kan aku sekolahnya di sekolah alam kan. Oh sekolahnya Kak Seto. Oh, dari Menteri. Hal yang paling dasar gitu. Saya kira mereka sudah menemukan jati dirinya ya. Karakternya sudah terbentuk, cita-cita sudah terbentuk. Tinggal ada soal besar ketika masuk ke level senior itu memang harus beradaptasi dengan kanan kiri, dengan situasi dan sebagainya. Itu gak ada yang mempengaruhi. Tapi kita tidak boleh menyerah pada level itu. Kita akan terus mendorong agar percepatan adaptasi antar umur itu betul-betul terencana dengan baik. Pengenalan lingkungan, sosialisasi. Di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Untuk Maria Selena. Aku yang mendasari seorang atlet itu bisa berkembang lebih. Kalau misalnya untuk yang para pemain-pemain muda, atlet muda itu skill sudah memenuhi gitu kan ya. Waktu banyak, masih panjang karirnya. Tapi mungkin lebih ke apa ya, karakter building, karena nggak tahu ya, mungkin culture-nya orang Indonesia seperti apa. Iya, jadi mungkin leadership-nya harus lebih menonjol, udah gitu lebih percaya diri, karena itu ngaruh banget mental itu untuk performance di lapangan, tidak hanya dari segi skill, tapi juga harus ada kayak pembinaan untuk karakter building, team building di klub-klub dan untuk pelatda dan semuanya, pelatnas juga. Simpulannya sumber daya manusianya sama sumber dalamnya manusia. Akhlak atau attitude-nya juga. Attitude. Sama mental, skill Mas. confident. Iya. Percaya diri. Luar biasa. Betul ya Pak? Mas jangan nakut-nakutin. Minum dulu Mas. Silakan Pak. Aduh akhirnya Itu dari Yola Arwana. Yang pasti sih, yang penting sih kemauan dari seorang atletnya ingin meningkatkan skill atau gimananya kan. Jadi kalau misalkan emang kitanya skillnya bagus gitu kan, tapi kita males-malesan gitu, latihan enggak gitu. Jadi apa ya, rugi ke kitanya sendiri dong. Jadi nggak bisa ningkat, nggak bisa apa. Jadi pertama tuh kemauan, terus mental udah pasti banget itu, perlu banget. Keren ya, sama Sim toh, Sim like me toh. Tinggi like badannya tuh mirip ini loh, Kasat Narkoba Polresta Kabupaten Bogor loh. Kayak Mbak Vivi Jangkung. Oh iya. Tinggi ya Mas ya? Tinggi gitu, ngambil mangga gampang banget. Ya.